Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sifat-sifat manusia ketika dihadapi dengan yang namanya musibah kematian. Padahal sudah jelas dalam ayat Al-Quran yang namanya musibah kematian itu sudah pasti akan datang. Yang namanya setiap musibah sudah pasti akan datang kepada umat manusia. Pada surah Al-Baqarah dijelaskan wala nabluwannakum, maka sesungguhnya aku akan memberikanmu ujian bisai'in, dengan sesuatu minal khaufi, daripada ketakutan, wal dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda, wal anfusi, dan kekurangan nyawa, was samarat, serta kekurangan buah-buahan, wa bassiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, siapa yang ketika ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ia akan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah jelas di sini Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia ketika ia dihadapkan dengan musibah. Nah, di sini yang saya akan uraikan, ketika manusia dihadapi musibah kematian atau kekurangan nyawa, kehilangan nyawa. Pada dasarnya yang namanya kematian itu akan menjemput setiap manusia, setiap yang bernyawa. Lalu apa tujuan Allah dengan dihadapkannya manusia kepada musibah kematian ini? Tujuannya Allah yakni tertera dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa-siapa di antara kalian yang perbuatannya baik. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya ketika manusia dihadapi dengan musibah kematian, dia akan berubah menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama ialah golongan yang benar-benar dibenci oleh Allah. Golongan kedua lebih dibenci lagi sama Allah. Lalu golongan yang ketiga ialah golongan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Apa golongan yang pertama yang sangat dibenci oleh Allah? Golongan yang pertama yang dibenci oleh Allah ialah ketika dihadapi musibah kematian, ia mengkambing hitamkan saudaranya. Bagaimana dia mengkambing hitamkan saudaranya? Saling menyalahkan kepada saudaranya satu sama yang lainnya. Contoh, si Fulan meninggal, lalu anak-anaknya berkata, waduh, gara-gara si A
emak meninggal. Nasib B ngata lagi, ini gara-gara si C bapak meninggal. Lantas dari karena saling menyalahkan, saling menyalah-nyalahkan, saling mengkambing hitamkan, apa yang terjadi? Yang terjadi hanyalah peperangan saudara. Ketika sudah perang saudara, putuslah tali silaturahmi. Apa akibatnya ketika sudah putus tali silaturahmi? Dalam hadis Nabi dijelaskan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus tali silaturahmi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, suatu yang sangat-sangat dibenci oleh Allah ialah ketika dihadapi dengan kematian, ini si keluarga berkata, ya Allah, sambil nangis dia berkata, ya Allah, kenapa engkau mencabut nyawa suami hamba, anak-anak hamba masih kecil, mau makan apa anak hamba nanti. Nah ini yang sangat-sangat berat, bahkan menimbulkan kemusyrikan karena menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, ketika manusia ajalnya sudah tiba, itu tidak akan dimajukan atau dimundurkan. Ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bersama murid-muridnya di majelis ilmunya. Ketika itu si murid dipandangi oleh seseorang yang tak dikenal. Lalu ketika majelis selesai, si murid bertanya kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah Sulaiman, siapakah orang tersebut? Dan si murid pun berkata, Nabi Sulaiman pun berkata, itu adalah malaikat maut. Bergetarlah jiwa raga si murid tersebut. Akhirnya karena saking takutnya, si murid minta kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, sesungguhnya kamu mempunyai mujizat, maka jauhkanlah aku dari tempat ini. Akhirnya ditiuplah si murid itu menggunakan angin sampai terpental ke jauh tempat di mana berada. Tetapi ketika sampai di sana, malaikat itu sudah ada di sana terlebih dahulu. Lalu si murid itu berkata, bukankah ajalku di majelisnya Nabi Sulaiman? Oh tidak, kata malaikat, ajalmu sesungguhnya di sini. Justru saya yang bingung, kenapa beberapa menit sebelum ajal kamu meninggal, tapi kamu masih berada di majelis Sulaiman, sedangkan ajal kamu di sini. Lalu dicabutlah nyawa muridnya Nabi Sulaiman tersebut. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di situ sudah jelas bahwasanya ajal tidak akan dimajukan ataupun dimundurkan. Lalu yang ketiga, yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang ketika dikenai musibah kematian, ia bersabar. Bahkan karena sabarnya itu, Allah memerintahkan malaikatnya dalam surah Al-Baqarah, wabasyyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lantas siapa orang yang bersabar itu? Orang yang bersabar itu ialah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ialah orang yang ketika ditimpah musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, cukup sekian uraian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Unjur makola wala tangjur mankola. Usikum wa nafsi bitaqullah. Ila liqa yaumil ati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.